Baik pendengar Kardopa, selamat pagi. Saya langsung menyapa dari gedung DPRD Sumatera Utara, tentunya live dari ruangan Komisi C DPRD Sumatera Utara. Hari ini kita mau berbincang tentang air bersih kebutuhan primer masyarakat ya. Dan ini sehubungan dengan hari ulang tahun dari PDAM Tirtanadi yang ke-116 tahun ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang air bersih ini kan merupakan kebutuhan pokok, kebutuhan primer dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat setiap harinya membutuhkan air bersih. Apakah itu untuk dikonsumsi, untuk mandi, mencuci, atau kebutuhan lainnya ya. Tapi kalau ngomongin tentang air bersih sekarang ini banyak keluhan dari masyarakat Medan sendiri tentunya mengenai kurang bersihnya air dari PDAM Tirtanadi. Hari ini kita mau bahas ini sih sebenarnya ya di acara spesial dialog duduk bareng parlemen bersama Ketua Komisi C DPRD Sumatera Utara, Bapak Beni Haryanto Sihotang SE. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Desi, selamat pagi para pendengar Radio Kardopa yang saya hormati, yang saya banggakan lah sebagai masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Oke Pak, tadi kan kita sempat singgung ini terkait dengan hari ulang tahunnya PDAM Tirtanadi yang ke-116 tahun ya Pak ya. Tapi di hari ulang tahunnya ini banyak sekali komentar-komentar miring tentang PDAM Tirtanadi dari masyarakat yang termasuk air yang disalurkan sering tidak bersih, sering tersendat-sendat. Ada jam-jamnya itu Pak, jam segini lancar, jam ini tidak lancar gitu ya. Tapi sebelum kita ngomongin ke topik nih Pak, saya mau ingetin dulu untuk pendengar Kardopa, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Karena kita masih berlaku di PPKM level 4 untuk Medan ya Pak ya. Dan yang jelas juga acara kita pagi hari ini bisa didengarkan langsung di 99,4 FM atau bisa dengerin kita via streaming di luar kota atau di luar negeri. Tinggal klik live streaming kita di www.kardopafm.co.id atau live Instagram kita pagi hari ini di @kardopafmmedan. Kita lagi live Pak, mungkin boleh disapa. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Sebelum ke topik nih, kita ngomongin terkait COVID-19 dulu deh Pak. Ya. Yang ya bisa dibilang 2 tahunan ya Pak berjalan ya. Begini terus, kita juga nggak tahu ini kapan berakhir. Tapi menurut pendapat Bapak dari Komisi C DPRD sendiri bagaimana Pak saat ini kondisi COVID di Medan lah khususnya? Ya, kita doakanlah supaya COVID ini cepat berlalu dari muka bumi ini. Begitupun ya, kami dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, khususnya saya dari Komisi, menghimbau masyarakat untuk mematuhi secara ketat prokes yang ada. Ya, kita tahu memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, kemudian mengatur jarak. Yang tak kalah penting lagi adalah kalau tak terlalu butuh kali, penting sekali, ya di rumah saja. Ya, dan juga ya ikuti program pemerintah untuk vaksinasi. Vaksinasi ya Pak ya. Ya, untuk memutus mata rantai COVID. Oke. Ada mungkin Pak sedikit program dari DPRD tentang vaksinasi ini Pak untuk ke depannya? Ini banyak sekali kita lihat organisasi-organisasi lain untuk menyelenggarakan vaksin gitu. Ya. Untuk di DPRD sendiri belum ada, tapi di lingkungan DPRD itu sudah dilakukan, ya, baik karyawan maupun ASN yang ada di sini, bukan hanya untuk kalangan anggota dewan saja, itu juga sudah pernah dilakukan vaksinasi. Oke, baiklah Pak. Tapi kita harap ini semuanya cepat berlalu ya Pak. Ya, Badai pasti berlalu. Iya. Kita harus semangat ya Pak. Doa kita. Oke, amin. Ya. Nah, kita masuk ke topik kita. Ya. Terkait masalah air bersih. Ya. Sumber air sudah dekat Pak. Tapi banyak keluhan masyarakat yang miring terhadap PDAM Tirtanadi nih Pak. Ya. Itu tadi sempat disinggung tentang air yang sering tidak bersih. Ya. Terus penyalurannya mungkin tersendat-sendat. Ini Bapak dari DPRD sendiri bagaimana Pak? Pasti banyak keluhan masyarakat yang masuk ya Pak? Banyak. Ya, jadi kami senantiasa juga melakukan rapat dengar pendapat dengan manajemen PDAM Tirtanadi. Yang dikeluhkan itu memang yang banyak adalah masalah kuantitas air dan kualitas air. Ya, itu juga kami senantiasa memonitor, mendorong Tirtanadi untuk segera mungkin menyelesaikan permasalahan yang ada di manajemen, khususnya pelayanan kepada masyarakat.
Ya, jadi kalau laporan-laporan itu senantiasa ada, apalagi kami anggota dewan apabila kami turun ke dapil kami, ke konstituen, ini juga. Begitu juga bukan hanya kualitas-kuantitas, pelayanan PDAM Tirta Nadi juga dianggap masyarakat belum maksimal. Ya. Kenapa? Masih banyak masyarakat, khususnya warga Kota Medan, yang belum menikmati air bersih. Ya, benar. Ya, kalau mau masuk mereka bilang Harus belum bayar ada sendiri. pipanya, harus bayar sendiri pipa besarnya. Itu yang kita minta, yang kita dorong. Nah, baik manajemen maupun pemerintah provinsi sebagai pemilik daripada BUMD ini untuk sesegera mungkin memperbaiki. Oke Pak, ini juga termasuk tadi tentang rekening. Ya. Rekening air ini juga banyak yang protes nih Pak. Kadang bulan ini bisa melunjak, padahal penyaluran airnya bisa dibilang tersendat-sendat tadi Pak ya. Ya. Nah ini gimana nih Pak terkait rekening air? Ya. Banyak yang protes juga nih Pak. Jadi di awal-awal kita 3-4 bulan yang lalu banyak masyarakat yang memprotes, bahkan memasukkan surat ke kita untuk memanggil PDAM Tirta Nadi. Tidak sesuai tagihannya Pak. Tidak sesuai, ada lonjakan yang begitu besar. Ya. Jadi bukan hanya masyarakat, kami juga anggota dewan di bagian dari masyarakat. Kami juga mengalami hal yang sama. Bapak pasti mengalami juga ya? Ya, lonjakannya cukup besar. Nah, tidak lagi 100%, malah sampai 200% dari yang biasanya kita bayarkan. Ketika kita panggil manajemennya, kita baru tahu selama ini pencatat meter itu diserahkan kepada kita bilang karyawan. Namun si karyawan ini tidak melakukannya dengan baik. Ya, dia hanya mereka-reka saja. Ya. Mungkin ditambah-tambah dari bulan kemarin. Ya. Kira-kira nih Pak. Ya, kira-kira bulan ini berapa disatukan dengan bulan yang lalu. Tidak lihat ke lapangan. Namun sekarang manajemen yang sekarang sudah menerapkan teknologi. Jadi semuanya sudah memakai Android. Jadi petugas datang harus memoto meternya itu dan nyampailah itu ke kantor PDAM. Jadi nggak ada lagi sistem reka-reka. Begitu sampai di sana, awal-awal ini terjadi lonjakan karena tidak cocok antara meter yang terdahulu dengan yang sebenarnya di lapangan. Itulah yang membuat lonjakan tinggi. Tapi kita juga tidak boleh mempersalahkan masyarakat seutuhnya. Benar. Itu juga adalah kesalahan dari PDAM Tirta Nadi. Untuk itulah dicari jalan tengah oleh manajemen. Apabila ada warga masyarakat yang komplain, ya nggak usah dibayar dulu. Datang saja ke kantor cabang terdekat atau ke kantor pusat, membawa tagihan rekening airnya yang terdahulu untuk dilakukan negosiasi gitu ya. Yang kita tahu. Mungkin ada apa sih namanya? Ada pengurangan, iya. Atau mungkin pembayarannya bisa dicicil. Iya. Karena kan kondisi pandemi ini serba susah Pak. Iya betul. Udah gitu tagihannya melonjak, mana mau bayar Pak? Iya. Akhirnya kita coba bahas lagi Pak lebih lanjut tentang air bersih ini pendengar Kardo Pak. Jangan kemana-mana, pastikan tetap aja stay tune terus di 99,4 FM. Untuk live Instagram kita di @kardopafm.id atau bisa dengerin kita via streaming di www.kardopafm.co.id. Baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi untuk obrolan kita di spesial dialog duduk bareng parlemen, tentunya bersama Ketua Komisi C DPRD Sumut bersama Pak Beni ini. Ya. Pak Beni, kita tadi udah sempat ngobrolin banyak nih terkait tentang masalah PDAM Tirta Nadi yang sekarang ini banyak dikeluhkan masyarakat ya Pak ya. Tapi sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh Komisi C DPRD Sumut dalam mencermati kinerja perusahaan BUMD ini, PDAM Tirta Nadi? Kami di Komisi C itu sudah mempunyai atau mengatur jadwal untuk setiap beberapa bulan untuk bertemu melakukan rapat dengan pendapat dengan manajemen PDAM Tirta Nadi. Begitu juga kami juga sudah membuat jadwal untuk juga melakukan kunjungan-kunjungan ke cabang-cabang yang ada milik Tirta Nadi
baik di Medan maupun di seluruh provinsi yang ada PDAM Tirta Nadi ada membuat kerjasama dengan kabupaten kota. Dan tak lepas juga kami senantiasa melakukan kunjungan ke instalasi airnya. Oh, oke. Ya, jadi Langsung ya Pak? langsung. Jadi kami Dicek juga and recheck nih. mau melihat juga di mana proses air ini diproses di instalasi dan bisa sampai ke masyarakat. Karena banyak keluhan masyarakat juga terkait yang kita bilang di awal, yaitu masalah kebersihannya. Ya. Banyak begitu dihidupkan air yang Airnya itu warnanya keruh, keruh. ya. Bahkan ada masyarakat yang bilang, Pak, ada jentik nyamuk, gitu kan? Terus kadang aroma ininya tercium kali Pak, kayak kaporit atau apa Kaporit, sih? ya. Tuh kayaknya tercium banget gitu. Ya, jadi itu yang kami pastikan. Jadi kami juga melihat manajemen Tirta Nadi saat ini juga sudah berusaha untuk memperbaiki itu secara perlahan. Itu dia. Oke. Berarti memang ada pemantauan langsung dari DPRD ya Pak Ya. terkait masalah-masalah ini ya Pak. Tapi kalau menanggapi keluhan-keluhan miring dari masyarakat tentang air bersih, terutama ini air yang siap minum tadi seperti kita bahas Pak ya, Ya. air yang siap minum dari PDAM Tirta Nadi. Ya. Saya kalau kita keluar negeri aja Pak, itu kan udah hampir rata-rata airnya udah siap minum nih Pak, Ya, udah langsung bisa diminum. ya. Dari keran putar langsung minum bisa. Jadi kami juga bisa memaklumi ya. Artinya kalau kami melihat ini dari awal memang semuanya ada memiliki kesalahan. Kita tidak secara ketat memonitor, mengawasi, begitu juga manajemennya PDAM Tirta Nadi di dalam mengelola PDAM ini di periode-periode yang lalu. Untuk itu kita lah menaruh harapan besar dengan manajemen yang sekarang. Ya. Khususnya kami Komisi C melihat ini manajemen yang sekarang sudah profesional. Oke. Ya, artinya ini yang kita bilang tadi, moga-moga ini betul-betul PDAM Tirta Nadi ini betul-betul seperti yang dia katakan perusahaan daerah air minum PDAM. Ya. Ya, walaupun sekarang belum jadi PDAM kalau saya bilang, Belum. ini masih Masih. harusnya namanya perusahaan daerah air bersih, Oke. ya. Tapi mau menuju ke air siap minum, ini kita dorong terus. Kami bukan hanya mengawasi, mengkritisi saja, kami juga di Dewan ini juga mendorong untuk di posisi anggaran untuk kita secara bertahap menggelontorkan atau memberikan penyertaan modal kepada PDAM untuk memperbaiki yang kita bilang ada tadi. anggaran ya Pak ya? Iya, yang kita bilang tadi. Artinya kalau kita mengkritisi saja, airnya kotor Pak. Dia bilang nih, Pak ini sejak zaman Belanda nih, pipa-pipanya ini belum pernah diganti Pak. Tidak terawat ya Pak ya? Iya, dari mana anggarannya? Nah, hal-hal seperti ini oke. juga kita pikirkan juga di Dewan. Itu. Oke, berarti memang mungkin ada sedikit kendala ya Pak ya, tapi dari Komisi C mungkin bisa sedikit membantu masalah anggaran tadi ya Pak, Iya. dari DPRD sendiri Iya, ya Pak iya. ya. Nah ini tentang air minum tadi Pak, tadi kan Bapak sempat, kita off air tadi sempat ngobrol, ada beberapa tempat yang sudah diberlakukannya air siap minum ini ya Pak Ya. dari PDAM Tirta Nadi sendiri. Jadi kalau kita menanyakan dengan manajemen PDAM, ya, mereka juga menyiapkan anggaran dari CSR-nya, Corporate Social Responsibility, menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk ini memberikan pelayanan kepada masyarakat air yang siap minum. Mereka tempatkan itu di rumah-rumah ibadah, gereja, masjid, kelenteng, wihara, ya, tapi di pinggir jalan. Pinggir jalan, Ya, ya, jadi Pak. supaya Yang bisa, gampang terjangkau ya Pak? iya, yang gampang terjangkau, supaya bisa dinikmati oleh bukan hanya jamaah di situ, namun juga masyarakat yang melintas. Oke. Ya, jadi kalau ada dari pendengar radio Kardopa yang
jemaah di satu masjid, Masjid. jemaah di satu gereja atau di kelenteng atau di wihara. Ya, selama anggarannya PDM Tirtanadi masih tersedia, maka welcome untuk membangunkannya di tempat. Air siap minum. Air siap minum. Air siap minum, bukan hanya air bersih ya Pak? Tidak, air Tapi bersih. sudah Sudah siap siap. minum. Ya. Oke. Ya. Seru nih Pak kalau langsung dari keran bisa diminum. Iya, iya. Karena ini cuma kita dapatnya kalau kita pergi ke pegunungan-pegunungan itu kan Betul. mungkin airnya lebih bersih ya Pak, tinggal Di- nampung air Di bandara juga ada. Di bandara ada Iya, ya, bandara ada. Mungkin di tempat-tempat yang khusus saat ini Iya, ya Pak ya. iya. Tapi seperti Bapak tadi informasikan mungkin ada jamaah dari masjid, Masjid, iya. gereja atau Iya. apa ya. Selama anggaran dari PDAF Tirtanadi masih Iya. ada, Ini Bisa siap. juga. Ya. siap untuk menyalurkan air siap minum Ya, tentunya ya Pak. Nah ini sejauh mana upaya dari kebijakan Komisi C DPRD Sumut dalam memperbaiki kinerja dari BUMD milik pemerintah Provinsi Sumut ini? Ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi, kami senantiasa mengawasi, ya. Begitu juga kami juga senantiasa melihat kekurangan apa yang manajemen alami saat ini. Ya, lebih banyak kan ini dari sisi regulasi, kita juga sudah memperbaiki perdanya, Oke. ya sudah selesai. Kemudian dari sisi penganggaran, kita juga setiap tahun mendorong untuk Pemprov memasukkan penyertaan modal ke BUMD PDM kita. Oke. Tapi Pak gini Pak, tadi kan sempat kalau kita ngomongin tentang keluhan-keluhan masyarakat tadi terkait tentang air yang sering mati, air yang debitnya kadang kecil sekali ya. Tadi kita sempat singgung juga untuk biaya masuknya aja sekarang cukup mahal Pak. Ya. Tidak Tirtanadi ini sendiri. Ini ada sempat diperbincangkan nggak Pak dengan manajemen Tirtanadi Pak? Sempat. Jadi kalau saya nggak Makanya masyarakat kalau mau menyalurkan PDM ke Tirtanadi mikir-mikir dulu nih Pak ke rumah. Biayanya mahal kali, udah gali sumur aja. biayanya kalau saya nggak salah, ingat ya, itu 1.960.000 Oke. ya untuk pasang baru, ya. Dan itu langsung membayarnya via rekening, tidak lagi tunai ke karyawan atau membawa uang tunai, dia langsung masuk ke rekening PDAF kita, ya, untuk menjaga tidak ada hal-hal yang bisa Bermain di lapangan ya Pak. Oke. ya, itu satu yang dilakukan oleh PDAF kita tadi. Tapi kita sempat singgung tadi Pak tentang pipa atau bayar sendiri. Kalau rumahnya jauh dari saluran itu lebih banyak lagi nih Pak berarti. Ya, Iya. jadi kami juga menyoroti kepada direksi manajemen PDM Tirtanadi, ada masyarakat yang dikatakan tidak sebesar 1.960, ada yang sampai lebih. Lebih Pak. Karena ada permintaan ketika mau memasukkan air, katanya pipa besarnya belum ada, atau pipa belum masuk ke gang itu. Iya benar. Sehingga masyarakat itu yang harus menanggung Menanggung. pipa itu. Nah, jadi untuk itulah memang kendala-kendala itu sudah kita bincangkan juga dengan PDAM Tirtanadi. Nah, untuk itu kita mendorong, inilah yang saya bilang tadi, penyertaan modal. Nah, ya, supaya pipa-pipa distribusi air itu bisa dibangun. Jadi kalau saat ini PDAM Tirtanadi sudah mengklaim 80% sudah melayani masyarakat Kota Medan. Jadi di situ, jadi itulah yang kita minta supaya ini bisa 100%. Karena apa? PDAM Tirtanadi ini usianya lebih tinggi nih. Usia 16 loh. Iya, usia Republik Indonesia ini. Iya. Republik Indonesia 76 ya Pak? Iya. Jadi untuk itulah kita dorong baik dari penyertaan modal, ya, baik dari keuangannya PDAM sendiri, karena ini kan harusnya menjadi tanggung jawab PDAM. Iya. Karena begitu pipa sudah dipasang, itu menjadi asetnya dia. Nah, kok masa masyarakat yang membayar? Yang harus dibebankan lagi Ya. pembayaran. Itu yang senantiasa kita minta untuk segera diperbaiki. Ya, supaya masyarakat hanya dikenakan biaya
resmi 1960 tadi. Sementara anggaran sudah ada sebenarnya dari pemerintah daerah ya Pak ya? Nah, untuk itu kalau dia butuh anggaran, dia bikin saja proposal supaya kita kaji di sini, ya. Sesuai dengan tupoksi kami dari sisi penganggaran, kita bisa bicarakan. Bisa dibicarakan baik-baik. Iya. Semua bisa dibicarakan. Iya, dikomunikasikan. Dikomunikasikan. Masalah air yang kurang bersih ini juga bisa dikomunikasikan, bisa dibicarakan. Bisa, kalau kurang bersih, masalah kualitas nih ya. Iya. Kenapa Pak? Ini yang suka jadi pertanyaan. Kenapa air PDAM Tirtanadi di Medan ini karena seperti itu Pak? Ya, jadi ini Ini juga. masalahnya di mana? Kalau kami melihat itu di satu sisi kalau manajemen mengatakan pipa-pipa kita ini sudah tua, pipa distribusi ini. Ya. Namun kami menyatakan yang ianya SDM-nya di Tirtanadi juga nggak siap. Ya, mungkin waktu pola rekrutmennya juga dulu salah sehingga sampai saat ini tidak ada yang berkualitas untuk bisa menangani yang tadi saya bilang masalah pipa tadi. Ya, untuk itulah kita mengatakan kepada PDAM kalau ada masyarakat yang komplain terkait dengan kualitas air, Nah ini bisa mana nih Pak? ya bisa langsung ke cabang terdekat yang ada Di sekitar lokasi kantor PDAM Tirtanadi. Ya, saya beberapa kali ya ada masalah komplain, saya sampaikan ke Tirtanadi dan pihak Tirtanadi datang, ya mungkin penampung airnya di lokasi itu tidak berjalan dengan baik. Tidak berjalan, tidak dicuci. Oh, oke. Nah, sehingga begitu masyarakat komplain, dicuci, kemudian air lancar, kualitas bagus. Nah, itu dia. Bisa jadi ya Pak. Ya. Lapangan sendiri pengecekannya mungkin yang kurang ya Pak. Dan itu pasti, karena apa? Saya sendiri di lokasi perumahan saya komplain. Ya, Bapak juga komplain. iya, airnya kecil, kemudian keruh. Udah, saya komplain. Kemudian saya lihat ke penampung airnya milik Tirtanadi, maka kerjai selama 2 hari, sekarang sudah bagus. Sudah bagus. Ya, seperti itu. Tidak terawat ya istilahnya. Ya, jadi masyarakat juga kita minta untuk mengawasi. Ya, Ya, sekalian ikut mengawasi ya Pak, biar sama-sama enak istilahnya ya Pak. Oke. Baik, mendengarkan Bapak jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi obrolan kita di spesial dialog duduk bareng parlemen live langsung dari ruangan Komisi C DPRD Sumatera Utara. Kita kembali lagi nanti, stay tune. Baik, mendengarkan Bapak, kita kembali lagi di spesial dialog duduk bareng parlemen pagi hari ini langsung live dari ruangan Komisi C DPRD Sumatera Utara. Dan juga live dari Instagram kita di @kardopa_fm Medan. Jangan lupa stay tune terus di 99,4 FM yang ada di luar kota bahkan di luar negeri. Masih bisa terus dengerin program siaran kita dengan klik live streaming di www.kardopafm.co.id. Jadi Bapak kalau keluar negeri mau dengerin Kardopa apa? Iya, sudah bisa ya. Oke, terkait protes. Iya. Bapak sebagai ketua Komisi C aja protes daerah tempatnya airnya keruh ya Pak, debitnya kadang kecil. Di lokasi DPRD sendiri bagaimana Pak? Ya sama aja. Oh sama juga Pak. Tapi kita nggak pandang bulu. Ya, karena pipa distribusinya kan satu. Ya, kalau dari sumbernya dari Sunggal. Ini ada berapa sumber kita Pak dari PDAM? Ini ada dari Sibolangit ya? Iya. Sunggal. Iya. Satu lagi Limau Manis. Ini kan sudah ada beberapa juga pihak PDAM Tirtanadi bekerja sama dengan pihak ketiga. Ada yang dari Prancis, ada yang dari dalam negeri juga. Ini mereka tetap sekarang ini kita lihat sudah mulai berbenah untuk menambah debit air. Ya. Jadi untuk bisa memenuhi khususnya Medan 100% masyarakat Kota Medan untuk bisa mendapatkan fasilitas air bersih air minum tadi. Jadi ini dia. Jadi kalau dibilang gedung DPRD ini ya terkadang juga debitnya kecil. Mengalami hal yang sama dengan masyarakat. Ya. Untuk itulah kalau ada hal-hal seperti itu kita laporkan. Jadi masyarakat juga ikut mengawasi mengontrol.
Ada laporan masyarakat nggak dipeduliin juga sih Pak. Akhirnya mengadu ke DPRD. Ya, kalau nggak dipeduliin, inilah fungsi kami DPRD ya Pak. DPRD Sebagai wakil rakyat. rakyat. Oke, menyampaikan Ya. tentang masalah-masalah dari rakyatnya ya Pak Iya. ya. Oke. Tapi sebenarnya kalau menurut Bapak sendiri, sektor dan hal apa aja yang perlu diadakan perbaikan Pak? Ini terkait masalah air bersih dari PDAM Tirtanadi. Di Tirtanadi sendiri yang perlu diperbaiki. Bapak tadi sempat singgung tentang SDM. Ya, Kritik untuk SDM-nya gimana ya Pak? ya. Jadi kita juga senantiasa kalau dengar pendapat, kita melihat di sisi SDM Tirtanadi ini sudah over karyawan. Oke. Ya. Untuk itu segera harus melakukan pembenahan. Ya, karena kalau sudah over karyawan, otomatis cost-nya kan untuk menggaji itu Lebih tinggi, lebih tinggi, banyak jadi. lebih banyak. Seharusnya itu Takutnya bisa, anggarannya untuk gaji karyawan doang. betul, seharusnya itu bisa untuk memperbaiki Benar. sarana prasarana untuk penyaluran air atau pengambilan air dari sumber. Ya, ini akhirnya nggak terlaksana. Nah, yang kedua yang harus diperbaiki, ya kita lihat yang manajemen sekarang, ini kritik kita juga dengan pihak manajemen agar tidak melulu menggunakan pihak-pihak ketiga untuk melakukan investasi bisnis terkait untuk pengolahan air, sumber airnya gitu, pipanya gitu. Jadi kalau nanti menggunakan pihak ketiga, ya otomatis harga air kan Jadi naik kan? jadi naik. Kalau langsung dikelola oleh PDAM, ini bisa lebih murah. Bisa oke, paham Iya. Pak. Kalau memang mau seperti itu, itulah yang saya bilang tadi. Pihak manajemen harus menghitung, membuat program, membuat proposal kepada kita. Selama kita Karena kan bisa memang dari pemerintah daerah sendiri ini ada anggaran kan? untuk ada, kalau memang untuk masyarakat pasti diberikan. Kalau pas porsinya pasti kita berikan. Tapi kalau kita lihat kita memberikan penyertaan modal dan uang itu Nggak jelas kemana. untuk penggajian atau yang lain-lain yang tidak langsung menyentuh ke produksi, akhirnya jatuh ke masyarakat, ya pasti kita tolak. Iya, Gitu. ini yang harus diperbaiki ya Iya, Pak ya. iya. Dari SDM-nya sendiri tadi. Iya. Kalau bisa, kalau memang sedikit karyawan lebih baik, kenapa tidak gitu ya Pak? Ya, nah, Banyak pun kalau nggak bisa berfungsi dengan baik gimana? karena kami yakinlah itu hanya titipan juga lah. Nah, memang ini bawaan legacy dari yang lama. Jadi kami juga nggak bisa mempersalahkan yang Ya. baru. Untuk itu, yang baru ini sekarang mari. Nah, kami di Dewan juga sama-sama masyarakat juga ngawali. Oke. Tapi yang penting tadi pihak ketiga tadi Pak, benar saya setuju dengan pendapat Bapak. Kalau melibatkan pihak ketiga, otomatis kan nanti ini biaya dinaikkan, Ya. ya kan ya Pak ya? Karena memang harus bayar pihak ketiganya juga, ya kan? Dia kan juga harus Harus ada hitung-hitungannya. ada keuntungan. Iya. Oke. Tapi Pak, kedepannya apa yang perlu dilakukan masyarakat nih Pak dalam memenuhi kebutuhan primer? Air ini kan kebutuhan primer kita Pak, Ya. kebutuhan pokok lah sekarang air bersih ini Ya. Pak. Nah, maksudnya apa nih? Yang harus dilakukan masyarakat, yang perlu dilakukan masyarakat terkait dengan kebutuhan air bersih ini? Ya, jadi Karena masyarakat juga kan seperti Bapak bilang di awal, masih banyak masyarakat yang belum bisa mendapatkan air bersih. ya, kalau untuk pendistribusiannya sampai ke masyarakat untuk bisa 100% seluruh masyarakat Medan Sumatera Utara yang terlayani oleh PDAM Tirtanadi, memang harus bersabar nih. Ya, harus bersabar. Yang kedua, saya juga sebagai yang counterpart daripada PDAM juga menyampaikan kepada kita semua warga masyarakat, khususnya pendengar dari Pak, masyarakat, mari kita jaga lingkungan kita, ya. Karena kalau lingkungan kita ini rusak, ya, contoh menebang pohon apa, Membuang sampah sembarangan. otomatis mata air itu juga akan hilang, Ya. ya, karena itu sumber dari
PDAM ini untuk mengambil air itu adalah tadi sumber salah mata satu air mata air, kemudian air permukaan, sungai, danau segala macam. Ya. Kalau itu rusak, ya memang masyarakat juga akan mendapatkan hasil yang tidak baik juga. Jadi, nah, itu yang kita himbau kepada masyarakat. Juga kita juga himbau kepada masyarakat untuk sama-sama kita awasi BUMD kita ini. Oke, sama-sama kita awasi ya Iya. Pak ya. Sedikit himbauan Pak nih selaku Ketua Komisi C DPRD Sumut tentang topik kita hari ini, air bersih menjadi kebutuhan primer masyarakat. Ya. Himbauan Bapak nih kepada masyarakat dan juga kepada PDAM Tirtanadi yang terkait yang kita obrolin pagi hari ini. Ya, himbauan saya yang tadi, mari kita sama-sama awasi BUMD kita ini kinerjanya, begitu juga masyarakat juga menjaga alam sekitar kita, lingkungan sekitar kita. Terkait dengan manajemen PDAM Tirtanadi, kita minta ini kan Pak Edi Rahmayadi, ya, gubernur kita saat ini adalah ownernya daripada PDAM Tirtanadi. Ya, untuk itu masanya kan 2023. Kita minta manajemen Tirtanadi ini untuk mendukung kinerjanya Pak Edi Rahmayadi, gubernur ini, dan dicek wakil gubernur, ya tunjukkan sampai 2023 permasalahan-permasalahan PDAM Tirtanadi harus selesai. Harus selesai. Supaya apa yang didengung-dengungkan yang menjadi slogannya Edi Rahmayadi dan Sumber bermartabat. Dicek sumber bermartabat itu betul-betul terlaksana. Dan masyarakat bisa menikmati itu, khususnya untuk air minum atau air bersih. Air siap minum tadi ya Iya, Pak ya. iya. Ini Pak, yang terakhir, upaya yang perlu dilakukan Pemprov Sud terkait kinerja dari PDAM Tirtanadi Pak. Ya, jadi Kan ini Bapak bilang tadi sempat singgung, ini DPRD sendiri sering melakukan pengecekan langsung ke lapangan, sering melakukan mediasi juga sama pihak manajemen ya Pak. ya, jadi kami juga menghimbau kepada Pemprov Sud. Pemprov Sud ini kan pimpinannya gubernur, wakil gubernur, ya. Pak Gubsud. Ya, sebagai pemilik BUMD ini, ketika memerintah, beliau masih memerintah, ya. Jadi kita himbau juga, ini kalau mau memilih direksi atau mau memberikan jabatan kepada direksi, ya pilihlah orang-orang yang profesional. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mengatakan orang itu tidak layak lagi, beritahu kepada masyarakat. Ya, ini kan era keterbukaan, masyarakat juga perlu tahu. Ya benar. Bukan like and dislike. Jadi saya dapat komplain juga dari masyarakat lah saya bilangnya. Kok si Anu udah diganti Pak? Nah, apa kesalahannya? Sebagai ketua komisi C ya saya bilang, tanyalah kepada yang punya. Yang bersangkutan. Tanya kepada yang. Sebenarnya bisa tiba-tiba yang ini naik Pak gitu ya. Ya, Padahal bisa saja. kinerjanya bagusan yang itu gitu. Iya, ukuran kinerja kan sekarang sudah jelas. Ya. Nah, jadi ini tadi. Ini yang Keterbukaan tadi ya Pak. Ya. Supaya apa? Supaya orang-orang atau manajemen yang diunjuk itu bisa berlomba-lomba menunjukkan prestasinya. Kalau prestasinya bagus, pasti jatuhnya, ujungnya itu, akhirnya itu adalah masyarakat. Iya. Ya. Akan bagus juga hasilnya Ya. nanti ya Pak. Itu saya mengkritisi pemerintah di situ. Oke. Ya, jadi mau membangun apa ini BUMD ini, ya bukan hanya kita di seluruh BUMD Pemprov. Ya, mari sama-sama kita punya niat yang baik, niat yang tulus antara eksekutif sebagai owners kita bilang dan legislatif sebagai kami untuk pengawasan dan pengawasan. Oke. Ini saran kita ya Pak, kritik kita juga mudah-mudahan bisa diterima karena ini demi kebaikan masyarakat juga gitu ya Pak ya. Menurut saya harusnya mau didengar dan diterima. Ya, harus didengar dan diterima. Ya, kalau didengar dan diterima, alhamdulillah. Oke. Kalau tidak didengar dan diterima, ya
masyarakat Kebangetan. sendiri. Kebangetan. Ya. Jangan sampai masyarakat bertindak sendiri. Kebangetan dia. Kebangetan. Tapi Kak, masalah sumber air bersih Pak, selain Medan, ini kan kita ngomongin Sumatera Utara juga. Ya. Apakah sudah terrealisasi Pak? Sumut gitu. Sumut, sebagian sumut ini kan ada yang dikelola oleh di PDAM Tanaga. Sebagian tidak. Ada sebagian daerah, kabupaten, kota yang mengelola atau mendirikan BUMD-nya sendiri. Oke. Ya, contoh kita ambil contoh apa ya, Siantar, PDAM Titauli. Oh, oke. Nah, Ada ya. yang berdiri sendiri berarti. Ya, jadi ini tidak dalam pengawasan kami dari provinsi, ya mungkin teman-teman DPRD yang di kabupaten kota, ya. Tapi ada juga yang masih, contoh Nias Utara. Ya. Oh, oke. Nias Utara masih dikelola oleh PDAM Tanaga. Atau Samosir. Sama sih masih juga Masih ada tadi. PDAM. Kita juga senantiasa lihat ke sana. Ya. Satu lagi kritik saya kepada Apa PDAM itu? Tanaga. Bu kita masih. Ya, ini saya berharap manajemen PDAM Tanaga ini dengar. Nah, ya kan? Mungkin kami sering lupa ya ketika kunjungan waktu jumpa RJP kita terlupa karena banyak yang kita bahas. Ada kritik dari BP2MD bagian pajak ya. Di daerah-daerah PDAM kan ngambil sumber airnya kan dari air permukaan, dari sungai danau. Itu tolong pajak air permukaannya itu dibayar. Oh, oke. Karena pajak itu juga pembangunan. Untuk pembangunan juga sebenarnya Iya. ya Pak ya. Iya. Oke, jadi tolong pajaknya dibayar. Oke. Baik Pak Beni, waktu kita udah mau habis nih. Ya. Terima kasih banyak Terima kasih, waktunya kita Pak sudah Desi. ngobrol. Jadi ini mungkin keluhan masyarakat bisa terjawab ya. Iya. Dari Komisi C DPRD Sumatera Utara tentang air bersih kebutuhan primer masyarakat. Jadi kita berharap ini semuanya bisa lebih baik lagi ya Pak, Iya, untuk iya, penanganannya tidak ada keluhan tentang air yang kotor, tidak ada keluhan lagi tentang debit air yang kecil ya. Iya. Pokoknya mungkin SDM-nya lebih diperhatikan. Iya. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih, Maaf Mbak Desi. menyita waktunya. Maaf. Ya, Silakan juga. lanjut lagi mau beraktivitas ya Pak ya. Terima kasih juga pendengar radio Karnova di mana saja berada. Oke. Salam sehat, sukses selalu. Ya, salam sehat, sukses selalu. Kita akhiri juga kebersamaan kita di spesial dalam duduk bareng parlemen langsung live dari ruangan Komisi C DPRD Sumatera Utara. Tentunya bersama Ketua Komisi C DPRD Sumatera Utara Bapak Beni Haryanto SE.